warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meitsa Widi Nuraini Lisanti dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia yang sedang melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 sebagai syarat ujian PLP tahun 2020. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Meitsa di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Ada yang masih ingat minggu lalu belajar tentang materi apa? Ya, minggu lalu belajar tentang materi sistematika surat lamaran pekerjaan. Pada sistematika surat lamaran pekerjaan terdapat apa saja? Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Itulah sistematika surat lamaran pekerjaan. Anak-anak sudah mengetahui tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, pertemuan hari ini akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan yang terdapat pada kompetensi dasar 32, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan 42, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai yaitu peserta didik diharapkan yang pertama mampu mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yang kedua mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang disesuaikan dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Nah, anak-anak, di dalam surat lamaran pekerjaan juga terdapat unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, Ibu akan menayangkan satu contoh surat lamaran pekerjaan yang telah Ibu buat. Setelah anak-anak membaca contoh surat lamaran pekerjaan, apakah menemukan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan pada contoh tersebut? Ya, terdapat penggunaan bahasa yang baik dan benar. Ibu akan berikan hasil identifikasi unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan yang Ibu tayangkan. Unsur-unsur kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan bentuk surat yang standar. Maksudnya dalam surat lamaran pekerjaan adalah menggunakan bentuk surat yang standar yang biasa digunakan pada surat resmi atau surat formal. Contoh penggunaan unsur kebahasaan pada bentuk surat yang standar yaitu pada bagian tanda tangan tidak diperbolehkan disimpan pada bagian atas, tetapi harus dibawa sesuai dengan aturan surat formal atau surat resmi. Biasanya dimulai dengan bagian awal, isi, dan penutup. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baik adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif dalam menyampaikan maksud kepada lawan bicaranya.
Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah bahasa baku lisan maupun kaidah bahasa baku tertulis. Contoh identifikasi menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu menggunakan kalimat yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, bersama surat ini saya lampirkan. Kemudian, penggunaan bahasa yang baik dan benar juga terdapat pada penulisan tanda baca yang harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contohnya, penulisan alamat tidak menggunakan titik, seperti yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan yang ditandai oleh tanda kuning. Menggunakan kata-kata yang sopan. Pada surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kata-kata yang sopan agar terhindar dari ketersinggungan pembaca. Contoh identifikasi menggunakan kalimat atau kata-kata yang sopan, yaitu atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Itulah hasil identifikasi pada contoh surat lamaran pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata pengantar yang singkat, padat, jelas, informatif, dan tepat sasaran. Pada surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kata atau kalimat yang singkat dan padat agar tidak menimbulkan pemaknaan yang ganda bagi pembaca dalam memaknai kalimatnya. Selain itu, surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kalimat yang informatif atau mengandung informasi. Hasil identifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang menggunakan kata pengantar yang singkat, padat, jelas, informatif, dan tepat sasaran, yaitu contohnya yang sudah ditandai oleh tanda kuning pada surat lamaran pekerjaan. Kalimatnya langsung tidak bertele-tele agar informasi yang disusun sampai dengan jelas serta informatif. Unsur kebahasan yang selanjutnya yaitu menggunakan tulisan yang bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Maksudnya, dalam membuat surat lamaran pekerjaan, jika menggunakan tulisan tangan harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Hasil identifikasi pada surat lamaran pekerjaan harus menggunakan tulisan yang bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Karena pada contoh surat lamaran pekerjaan tersebut ditik, sehingga pada surat lamaran pekerjaannya harus bersih, tidak ada coretan atau kotor. Pada surat lamaran pekerjaan juga bisa ditik atau ditulis tangan, tetapi yang lazim digunakan yaitu menggunakan tulisan tangan. Yang terakhir yaitu menggunakan bagian-bagian sesuai dengan norma surat. Maksudnya dalam membuat surat lamar pekerjaan harus menggunakan sistematika surat lamar pekerjaan sesuai dengan aturan atau norma surat. Hasil identifikasi contoh surat lamar pekerjaan sesuai dengan norma surat atau bagian-bagian surat, yaitu sesuai dengan sistematika surat lamaran pekerjaan. Misalnya, pada penulisan alamat tidak menggunakan kata kepada. Kemudian, pada awal penulisan identitas tidak menggunakan huruf kapital. Setelah anak-anak mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, anak-anak secara berkelompok untuk menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Setelah anak-anak menyusun surat lamaran pekerjaan secara berkelompok, pasti sudah mengetahui tentang isi, sistematika, dan kebahasaan dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi tentang suatu permohonan bekerja di suatu tempat. Sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, nama terang, dan tanda tangan. Ibu akan menjelaskan satu persatu sistematika surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat
ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan kalimat. Berikut merupakan contoh tempat dan tanggal pembuatan surat lamar pekerjaan yang ditandai oleh tanda kuning atau warna kuning, yaitu Medan, 6 Oktober 2020. Lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak disingkat, seperti LAMP titik. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya, perihal titik 2, lamaran pekerjaan. Lampiran titik 2, 1 berkas. Jika terdapat nomor surat pada surat lamaran pekerjaan, lampiran ditulis terlebih dahulu, kemudian ditulis perihal. Berikut adalah contoh lampiran dan perihal pada surat lamaran pekerjaan yang ditandai oleh tanda kuning. Alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Setelah jabatan, tidak boleh ada kata bapak atau ibu. Maksudnya, jika ada gelar, misalnya manajer, jenderal, dan lain sebagainya, tidak boleh ada kata bapak atau ibu. Contohnya, Bapak Jenderal. Ini tidak baku, harus dipilih salah satu. Contohnya, Jenderal Nasuha atau Bapak Nasuha, itulah contoh yang benar. Kemudian, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, seperti JLN titik. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Di situ sudah terdapat contoh alamat surat yang diberi warna kuning. Yang selanjutnya yaitu salam pembuka. Setelah kata dengar hormat, digunakan tanda baca koma. Contohnya dengan hormat koma. Seperti yang sudah dilampirkan, yaitu contoh salam pembuka pada surat lamaran pekerjaan yang ditandai oleh tanda kuning. Yang selanjutnya yaitu alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang dituju atau yang membacanya tidak tersinggung. Contohnya sudah dilampirkan, yaitu alinea pembuka yang ditandai oleh tanda kuning pada contoh surat lamaran pekerjaan. Sistematika yang selanjutnya yaitu isi surat. Pada bagian isi surat terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, identitas, yang kedua, maksud dan tujuan, dan yang ketiga, menyatakan lampiran. Pada identitas, berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Dalam lampiran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Seperti yang sudah diberi contoh pada contoh surat lamaran pekerjaan tersebut yang ditandai oleh tanda kuning. Yang selanjutnya yaitu penutup. Pada surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Inilah contoh penutup pada surat lamaran pekerjaan yang ditandai oleh tanda kuning. Sistematika yang selanjutnya yaitu salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir terdapat salam penutup.
Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya, seperti yang sudah dilampirkan, contoh salam penutup yang ditandai oleh tanda kuning. Sistematika yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Seperti pada contoh berikut yang ditandai oleh tanda kuning, itulah contoh tanda tangan dan nama terang yang ada pada cuplikan atau contoh surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yaitu menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata pengantar yang singkat, padat, jelas, informatif, dan tepat sasaran, menggunakan tulisan yang bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan menggunakan bagian-bagian sesuai dengan norma surat. Anak-anak sudah bisa mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yaitu menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata pengantar yang singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran, menggunakan tulisan yang bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan menggunakan bagian-bagian sesuai dengan norma surat, serta menyusun surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Inilah contoh surat lamaran pekerjaan yang benar yang sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait surat lamaran pekerjaan? Atau ada yang tidak mengerti mengenai materi yang dipelajari hari ini? Jika sudah mengerti, Ibu akan beri tugas. Yang pertama, carilah satu contoh surat lamaran pekerjaan dan identifikasi unsur-unsur kebahasaannya. Yang kedua, buatlah satu contoh surat lamaran pekerjaan sesuai dengan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sekian pembelajaran dari Ibu, mohon maaf banyak kekurangan dalam penyampaian. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Tetap belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.